Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk Persib Bandung yang baru saja mengalami kekalahan dengan Barito Putra 2-1, dan tentunya hasil ini memang membuat Persib Bandung terpaut 4 poin ya dengan PSM Makassar di puncak klasemen. Lalu di video ini saya juga ingin memberikan opini sedikit untuk persiapan PSM Makassar menghadapi Dewa United. Saya langsung bahas dulu dari Persib Bandung. Di sini yang saya ingin bahas bukan masalah kekalahan Persib Bandung ya, tapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana saya ingin melihat skema permainan Persib Bandung tanpa adanya Ciro. Karena berapa kali saya mengkritik Ciro ini secara permainan, ini lebih seperti hidup di posisinya Ciro. Ya, jadi posisi lainnya seperti Beckham Putra atau Fred Butuan atau Edwin Ramdhani atau mungkin Febri Haryadi, ini seperti ngeflop gitu yang saya lihat. Nah, makanya di pertandingan kali ini saya jujur ingin melihat bagaimana permainan Persib Bandung tanpa adanya Ciro. Dan kita lihat di babak pertama bagaimana permainan Persib Bandung ini sangat bagus. Skema permainan bola possession yang sangat bagus. Ya, jadi yang saya ingin lihat bahwa tidak adanya Ciro Alves bukan berarti Persib Bandung ini tidak memiliki peluang atau skemanya nggak berjalan. Tapi justru menurut analisa saya, tidak adanya Ciro, permainan Persib Bandung secara skema ini bagus. Gol yang tercipta dari DDS, umpan dari Beckham Putra, itu adalah bentuk hasil dari kerjasama para pemain Persib Bandung tanpa mengandalkan pemain siapapun. Jadi ini yang saya inginkan sebenarnya untuk Persib Bandung. Makanya berapa kali saya mengkritik Ciro bukan berarti saya nggak suka Persib. Tapi memang saya jujur nggak terlalu suka dengan Ciro Alves-nya. Bukan melihat kontribusi gol yang diciptakan oleh Ciro Alves, tapi jujur saya nggak suka Ciro karena tidak memiliki visi yang bagus. Artinya kalau nggak memiliki visi untuk pemain sepak bola gitu ya, artinya akan kesulitan untuk bermain dengan skema atau dengan strateginya Luis Milla. Kalau berbicara skill individu, iya Ciro Alves saya akui pemain yang cukup bagus skill individunya. Sprintnya juga cepat ya, lalu tajam juga untuk memperoleh gol. Tapi kalian juga bisa lihat gol yang tercipta dari Ciro Alves yang murni melalui skema itu masih sedikit. Sisanya Ciro Alves hanya memberikan gol melalui set play bola mati ataupun penalti atau free kick gitu ya. Jadi bukan berarti Ciro Alves ini bagus menurut saya, tapi pemain bagus itu bagaimana bisa menerapkan skema. Masalah mencetak gol atau memberikan assist ini akan mengikuti nantinya. Makanya jujur ketika melihat starting line up-nya lawan Barito Putra, saya ingin melihat tanpa adanya Ciro nih bagaimana Persib Bandung. Dan ternyata benar sesuai dari apa yang saya inginkan. Permainan Persib Bandung ini sesuai yang saya inginkan di babak pertama. Benar-benar bagus menguasai bola possession, membangun serangan juga banyak sekali variasi dari Ezra Walian, Beckham Putra. Jadi ini ya menurut saya yang berapa kali saya kritik untuk Ciro Alves, bukan Persib Bandungnya, bukan Luis Millanya, bukan skema Persib Bandung, tapi yang saya soroti adalah di Ciro Alvesnya sebenarnya. Apakah dengan adanya Ciro Alves justru merusak skemanya Luis Milla? Ini tanda tanya saya dan saya berharap kalian juga bisa bantu untuk mengamati. Ya, karena pertandingan ini sangat berbeda sekali permainan Persib Bandung tanpa adanya Ciro. Tapi memang walaupun kalah, ini memang ada sedikit kesalahan dari Teja Pakualam ya, yang memang kerugiannya justru kena kartu merah ya untuk semua pemain Persib Bandung. Tapi artinya untuk kekalahan ini mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena Persib Bandung ya bermain dengan 10 orang dari menit ke 44. Artinya babak kedua dari menit 45 sampai 90 ya Persib Bandung hanya bisa bermain dengan 10 orang. Dan di sini juga Barito Putra yang saya pernah bilang Barito Putra ini bukan tim jelek, tapi inkonsisten doang gitu loh. Dan di pertandingan kali ini memang akhirnya bisa comeback ya dengan gol-gol yang cukup bagus. Walaupun penyelamatan dari kiper Persib Bandung ya, cadangannya Rahayu, ini juga cukup bagus memberikan banyak penyelamatan. Ya, artinya untuk Persib Bandung dengan kekalahan ini semoga di pertandingan berikutnya bisa menjadi motivasi. Karena menurut saya kekalahan ini masih bisa diterima karena terjadi kartu merah ya, terjadi 10 pemain aja untuk Persib Bandung. Tapi overall dari skema permainannya dari babak pertama hingga usai ya, babak pertama aja ya ini skema permainan Persib Bandung yang saya inginkan tanpa adanya Ciro Alves.
Lalu next untuk PSM Makassar. Ini tentunya PSM Makassar sudah mendapatkan angin segar dulu sebelum bermain lawan Dewa United. Karena Persija Jakarta imbang, lalu untuk Persib Bandung kalah ya lawan Barito Putra. Artinya di sini PSM Makassar secara psikologi, secara mental pastinya akan meningkat. Karena tim pesaingnya semakin jauh ya dengan PSM Makassar. Dan di sini saya juga pernah membahas untuk PSM Makassar besok pertandingan ke-27. Artinya PSM Makassar mulai dulu dengan pertandingan lawan Dewa United di pertandingan ke-27. Karena Persija dan Persib Bandung akan dipertemukan di minggu depannya lagi ya, atau setelah PSM Makassar main lawan Dewa United. Jadi artinya PSM Makassar sudah memiliki double mental atau psikologi. Yang pertama karena kekalahan dari Persib Bandung dan hasil imbang dari Persija. Lalu yang kedua, PSM Makassar bermain duluan sebelum Persija dan Persib bermain. Jadi artinya untuk lawan Dewa United besok harusnya para pemain PSM Makassar dalam segi mental ini nggak ada beban yang terlalu berat saat menghadapi Dewa United. Harusnya bisa bermain lepas karena Persija dan Persib ini match ke-27 akan dipertemukannya setelah PSM berjumpa dengan Dewa United. Jadi artinya dari psikologi atau mental ya atau beban harusnya para PSM Makassar ini bisa lepas. Dan tentunya ini hasil yang cukup bisa dikatakan sedikit memuaskan ya, karena PSM Makassar saat ini pesaing-pesaingnya justru seperti Persib ya selisih 4 poin, Persija selisih 5 poin. Kalau berbicara sisa 8 pertandingan lagi memang cukup lumayan jauh ya kalau kita berbicara persaingan juara tinggal 8 match lagi. Tapi apapun bisa terjadi dalam kejuaraan ini. Saya nggak mengatakan bahwa PSM Makassar sudah pasti menang. Saya nggak mengatakan juga seperti itu. Tapi artinya PSM Makassar harus terus bisa menunjukkan konsisten aja. Karena yang saya ingin preview dalam pertandingan PSM Makassar, saya tidak ada lagi ya. Makanya saya hanya memberikan opini aja untuk previewnya PSM Makassar. Lawan Dewa United juga, Dewa United ini tim yang sedang performnya cukup bagus juga. Jadi kita besok akan lihat PSM Makassar ini bermain di kandang sendiri. Jadi ada double atau triple ya, triple modal untuk PSM Makassar bisa menang lawan Dewa United. Tapi ya kita akan lihat apakah PSM Makassar akan menang dengan mudah atau justru mendapat perlawanan yang sengit dari Dewa United. Karena sisa-sisa match ini kembali lagi ke masalah mental aja udah. Ya semakin di atas kan mentalnya ini semakin banyak beban. Nah ini yang saya harapkan para pemain PSM Makassar nggak fokus ke situ, bisa melepaskan beban. Lalu kemarin ada yang tanya juga bagaimana melihat para pemain PSM Makassar kok masalah fisiknya nggak kecapean gitu ya. Ini terima kasih yang sudah memberikan komentar. Sebenarnya untuk masalah latihan fisik saya nggak terlalu bisa mendapatkan info ya, karena saya kan tinggalnya di Jawa Tengah. Jadi saya nggak bisa lihat bagaimana latihan tertutupnya PSM Makassar. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah dari psikologi para pemain. Ketika para pemain bisa menjalankan skema permainan, saya kira untuk masalah stamina yang dibuang dalam suatu pertandingan itu harusnya lebih kecil persentasenya kebuang atau kelelahan karena bermain dengan skema. Tapi kalau nggak bermain dengan skema, itu mungkin tingkat kelelahannya itu akan lebih bisa 3 kali lipat tingkat kelelahannya ketika para pemain PSM Makassar misalkan nggak bermain dengan skema gitu. Jadi memang faktor masalah fisik ini juga kembali lagi di masalah skema permainan. Jika para pemain PSM Makassar bisa terus menjalankan skemanya Tavares, ya kalau menurut saya dari segi fisik ini masih bisa nggak terlalu bermasalah banget gitu loh. Kecuali kalau bermain dengan tidak adanya skema, itu mungkin akan tingkat kelelahannya lebih tinggi. Lalu yang kedua dari doktrin ya, doktrin bagaimana Tavares yang bisa memberikan doktrin kepada para pemain PSM di setiap mau bertanding agar yang bertujuan ini menyemangati lah intinya, menyemangati dengan doktrin agar bisa menang, bisa mencetak gol. Itu juga salah satu bisa ya solusi agar para pemain yang mungkin fisiknya kelelahan bisa tertutupi dengan doktrin yang dimasukkan oleh Tavares ke pikiran mereka. Ini juga bisa terjadi. Jadi para pemain ketika sudah bermain di dalam pertandingan ini bisa semangat gitu ya, karena doktrin atau penyemangat dari pelatihnya atau dari internalnya manajemennya PSM Makassar. Ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari masalah fisik atau kelelahan.
di luar dari latihan-latihan ya, karena saya nggak bisa bahas masalah latihannya PSM Makassar ini gimana untuk fisiknya para pemain. Tapi yang saya ingin bahas adalah dari masalah mental dan juga doktrin dari para pemain PSM dan juga internalnya PSM Makassar agar di setiap pertandingan ini PSM Makassar bisa semangat dan terus bisa bermain dengan skema. Maka ya untuk masalah fisik harusnya masih bisa diatasi gitu. Ini kalau kita berbicara dari skema dan juga doktrin penyemangatnya Tavares dan mungkin pelatih lainnya juga bisa internalnya manajemennya PSM gitu. Ya, jadi untuk lawan Dewa United besok kita akan lihat PSM Makassar sudah ada 3 modal. Yang pertama Persija imbang, lalu Persib Bandung kalah, artinya mentalnya semakin meningkat. Yang kedua, PSM Makassar bermain dulu ya, karena Persija dan Persib pertandingan ke-27 ini baru bermain setelah pertandingan lawan Dewa United ini PSM Makassar. Jadi artinya beban yang tinggi karena bermain dulu ini harusnya nggak terlalu ada dari para pemainnya PSM, jadi bisa bermain lepas. Lalu yang ketiga ya bermain di depan supporternya PSM Makassar, ya tentunya ini akan menjadi modal tambahan. Ya, jadi ini aja review yang saya bisa berikan untuk PSM Makassar dengan Dewa United. Saya hanya memberikan opini saja. Kita akan ketemu di review ya untuk membahas bagaimana kelanjutan PSM Makassar dalam mengejar title juara PRI Liga 1. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.